Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya? Hari ini kita akan mengkaji sosok seorang sahabat mulia, sosok yang menjadi andalan, sosok yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangga dengan beliau dan menyebut beliau dengan satu kebanggaan. Apa? Beliau adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibunya Siti Aminah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menggenggam seluruh urusan kehidupan kita, yang mengendalikan seluruh kehidupan kita ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada saya dan juga sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala. Selawat beriring salam senantiasa mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa paman Rasulullah? Dia adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ya, bersyahadat di hadapan Rasulullah pada saat usia beliau 17 tahun. Sangat muda, sangat belia. 17 tahun di Makkah. Beliau adalah sepertiga Islam yang pertama. Nah, kalau istilah sepertiga itu, ini beliau sendiri yang sampaikan. Ketika belum ada yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang tahu ya tentang kerasulan Muhammad SAW itu baru istrinya Khadijah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq mengajak sahabat teman-temannya untuk masuk Islam. Siapa sahabat Abu Bakar yang pertama masuk Islam dan diajak oleh Abu Bakar? Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dialah orang ketiga yang masuk Islam pertama. Maka dia mengatakan tentang dirinya, tanpa rasa ujub, tanpa rasa takabur dan sombong, akulah sepertiga Islam yang pertama. Allahu Akbar walillahilhamd. Dia dibanggakan oleh Nabi SAW, ya, dengan sebutan, ini loh pamanku. Mana paman kalian? Nah, hadza khali Sa'ad ibnu Abi Waqqas, falyurini imru'un khalahu. Kadang-kadang kita kan suka membanggakan paman tapi dari sisi bapak. Biasa. Kalau paman dari sisi bapak itu istilahnya ammun, al-am. Tapi paman dari sisi ibu kadang-kadang kita lupakan. Nah, istilah bahasa Arab paman dari sisi ibu ini adalah al-khal. Dan khalnya Rasulullah SAW itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa beliau ini disebut oleh Nabi SAW sebagai pamannya? Karena ya
Sa'ad bin Abi Waqqas itu kakeknya yang bernama Uhaib bin Manaf itu adalah beliau ini adalah pamannya ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aminah binti Wahab. Ya, jadi Uhaib bin Manaf itu adalah paman Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau membangga-banggakan, ya, pamannya tapi dari pihak ibu dan usianya jauh lebih muda. Usianya 17 tahun ketika Rasulullah usianya 40 tahun. Subhanallah. Ya, sahabat muda, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu pada saat ibunda, ya bukan ayahnya, ibunda Sa'ad mendengar bahwa anak kesayangannya masuk Islam, ya, ini anak kesayangan nih, masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibundanya ini marah. Dia boikot Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia nggak mau kasih nafkah lagi kepada putranya ini. Padahal keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tuanya ini adalah keluarga terpandang, keluarga orang kaya. Tidak lagi diberi nafkah oleh terutama ibunya. Dan sejak saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas hidup tidak lagi bergantung kepada, ya, keluarganya, tetapi betul-betul bergantung kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ibunya sakit, ya, karena ibunya ini boikot, bukan hanya boikot nafkah, tapi juga dia nggak mau makan, nggak mau minum. Untuk apa? Merayu supaya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali kepada agama nenek moyang, jadi musyrik, jadi penyembah berhala lagi. Nauzubillah min zalik. Sampai betul-betul sakit ini ibu. Karena apa? Dia mogok makan, mogok minum. Ya. Untuk apa? Merayu supaya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ayolah balik kembali kepada agamamu. Ngapain kau ikut agama Muhammad? Ya. Ketika sakit keras menjelang mati ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas pun datang dengan izzah sebagai seorang muslim. Ya, la yakhafu fillahi laumata laim, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Imannya yang begitu membaja ketika ibunya masih membisikkan supaya saat ini, ya, dia luluh hatinya melihat kondisi ibunya yang sekrat, ya, ingin mati, ya, ingin mengajak dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Dia bisikkan, Sa'ad bin Abi Waqqas bisikkan kepada telinga ibunya, wahai ibunda, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya lau anna laki mi'ata nafasin kharajat nafsan lan atruka dini hadha li syai'in. Seandainya, wahai ibuku yang tercinta, engkau punya 100 nyawa, ya, engkau punya 100 nyawa, satu persatu nyawa itu keluar dari jasad, dari tubuhmu, demi Allah, aku tidak akan berpindah, aku tidak akan tinggalkan agamaku ini, yang aku cintai ini, karena satu hal kecil pun, ya, itu dianggap kecil, dianggap remeh, nyawa ibunya. Ya, sampai dibilang kalau kamu punya 100 nyawa, keluar satu-satu nyawa itu, nggak akan membuat aku ini pindah agama, kembali menyembah berhala. Nauzubillah min zalik. Maka dengan keteguhan imannya itulah anak muda yang sangat luar biasa ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal, kita baca, kita hafal sampai hari kiamat. Dalam surah Luqman ayat 15 Allah taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah. Ini kaidah Islam memperlakukan orang tua yang beda agama, beda akidah dengan kita. Kalau, ya, dua orang tuamu itu memaksa kamu untuk kamu syirik kepada Allah, maka jangan engkau taati orang tuamu itu. Tetapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam urusan dunia. Kalau bukan berkaitan dengan ajakan rayuan agama, pindah agama, ikuti agama musyrik,
atau campur aduk keyakinan agama, sinkretisme, pluralisme. Kalau bukan terkait dengan itu, boleh perlakukan, pergauli kedua orang tuamu itu dengan ma'ruf, dengan yang baik. Subhanallah. Ya, inilah Sa'ad bin Abi Waqqas yang teguh imannya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang yang memiliki keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Sehingga ketika Khalifah Umar ibnul Khattab galau, ya, ketika futuhat di Irak, ya, dalam peperangan Jisr, umat Islam mengalami kerugian, kekalahan besar, 4.000 pasukan kaum muslimin wafat syahid. Umar galau, ya, untuk menghadapi tentara Persia ini. Beliau bahkan memutuskan, aku sendiri yang akan datang ke negeri Persia, akan memimpin pasukan kaum muslimin untuk membalas kekalahan gugurnya 4.000 kaum muslimin di sana. Aku akan pimpin sendiri, ya, ekspedisi militer ke negeri Persia. Umar sudah siap-siap. Tetapi di tengah perjalanan, ya, ketika beliau akan mengumpulkan sahabatnya, ya, untuk memutuskan keluar perang jihad fisabilillah, setelah mendengar wafatnya 4.000 syuhada di perang Jisr di Irak, beliau ditahan oleh sahabat-sahabatnya, terutama Abdurrahman ibnu Auf. Jangan engkau, wahai khalifah, yang keluar sendiri memimpin pertempuran melawan negara Majusi Persia. Padahal Umar sudah menulis wasiat, memberikan surat mandat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi wakilnya, wakil khalifah di Madinah. Dia sudah tanda tangani surat wasiat itu. Kalau terjadi apa-apa, nah, ini yang bertanggung jawab di Madinah, ini adalah Ali bin Abi Thalib. Aku yang akan keluar sendiri ke negeri Persia. Tapi Abdurrahman bin Auf didukung oleh sahabat-sahabat yang lain meminta Umar mengurungkan niatnya. Jangan engkau, wahai Umar ibn al-Khattab. Ini negeri Persia ini sulit memang untuk ditaklukkan, tapi jangan engkau yang keluar. Negara Madinah ini perlu ada pemimpin, ya, di tengah-tengah mereka yang mengendalikan semua urusan kaum muslimin. Jangan engkau, resikonya terlalu besar. Dengan alasan berbagai argumentasi dikemukakan oleh sahabat. Maka Umar baik mengatakan, ayo kita kumpul, kita musyawarah, kita ke masjid. Kita akan menentukan siapa yang akan kita tunjuk memimpin pasukan melawan negeri Majusi Persia ini. Maka disitulah beliau bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, wahai penasehat-penasehatku, kalian menahan aku untuk keluar memimpin jihad ke negeri Persia untuk menghancurkan, ya, kekaisaran Majusi Persia. Sekarang tunjukkan kepadaku siapa yang aku berikan kepercayaan untuk memimpin jihad di negeri Majusi Persia ini. Semuanya berpikir keras, siapa calon yang terbaik. Maka Abdurrahman bin Auf langsung ngacung, ya, mengacungkan tangannya. Wahai khalifah, aku tahu siapa yang paling pantas untuk memimpin ekspedisi jihad di negeri Persia ini. Siapa? Dia adalah al-asadu fi barathinihi. Dia adalah singa yang menyembunyikan cakarnya. Dia adalah Sa'ad bin Malik Az-Zuhri. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Oh, semua sahabat girang, gembira. Umar gembira. Umar langsung menyetujui, benar apa yang kau katakan wahai Abdurrahman ibnu Auf. Dia adalah al-asad fi barathinihi. Dia adalah singa yang menyembunyikan cakarnya. Keimanannya sudah teruji di hadapan kedua orang tuanya, di hadapan ibunya terutama. Lalu keperkasaannya, kekesatriaannya sudah teruji dalam Islam. Dialah orang pertama yang melemparkan, yang meluncurkan anak panahnya ke arah musuh kaum musyrikin Quraisy. Dia adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dialah
yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan jaminan dengan jaminan kedua orang tuanya Nabi. Irmi Sa'ad. Ya. Lemparkan, luncurkan panahmu wahai Sa'ad. Karena Sa'ad bin Waqqas ini pemanah ulung. Ya. Panah yang dibidiknya, yang disasarnya tidak pernah meleset. Irmi Sa'ad. Fidaka abi wa ummi. Lemparkan panahmu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Tebusanmu adalah ayah dan ibuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Irmi Sa'ad fa inna fidaka abi wa ummi. Ya, beliau yang mendorong. Beliau adalah pemanah yang sangat ulung, ya. Pemanah yang sangat ulung ini yang luar biasa hebatnya. Orang pertama yang melepaskan anak panahnya dalam membela agama Allah. Satu-satunya orang yang diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW dengan kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat muda, sahabat the golden age yang dirahmati Allah. Dua kekuatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua kekuatannya, dua bekalnya dalam jihad fisabilillah. Dalam hidup dan mati untuk Islam ini. Apa bekalnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Cuma dua. Apa? Yang pertama, senjatanya adalah panah. Dan yang kedua adalah doa yang mustajab. Nabi sendiri yang mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kata Nabi SAW, saddid ramyatahu, tepatkanlah sasaran panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ajib da'watahu, dan jadikan doanya itu selalu engkau kabulkan. Subhanallah, jawablah doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini permohonan Nabi kepada Allah. Kalau Nabi bermohon kepada Allah, pasti dikabulkan. Tidak mungkin tidak. Ini hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Didoakan oleh baginda Rasulullah dan doa Rasulullah itu pasti mustajab. Dan ini dibuktikan. Ya, panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah meleset. Selalu tepat sasaran. Itu doanya Rasulullah. Allahumma saddid ramyatahu. Yang kedua, ajib da'watahu. Ya, jawablah, kabulkanlah semua doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang zuhud, orang yang qanaah, orang yang teguh imannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mendoakan kebaikan untuk Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mustajabnya doa, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas? Ada satu kisah menarik, sahabat muda, sahabat the golden age yang dirahmati Allah taala. Ya, kisah di mana, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, itu luar biasa. Ya, ketika beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendengar dan melihat sendiri ada orang yang mencaci maki sahabat Nabi. Sahabat Rasul dicaci maki. Ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin, ya, ada orang Khawarij yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan lain sebagainya yang terlibat dalam fitnah di antara para sahabat. Mendengar caci maki terhadap sahabat Nabi, padahal Nabi sudah melarang umatnya untuk dilarang mencaci maki sahabat. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, kata Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana di pengantar keutamaan sahabat, ya, di acara ini di The Golden Age saya sudah sampaikan hadisnya dari Rasulullah SAW. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melerai, ya, mengingatkan orang tersebut, jangan kamu caci maki sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi orang ini masih terus mencaci. Orang nggak tahu diri, orang kurang ajar. Ya, tentu beliau sampaikan dengan lembut. Ini gaya saya aja nih, ya, yang terlalu bersemangat, ya, mohon maaf, ya. Kalau kamu tidak menahan dirimu, kamu tidak cabut caci makimu terhadap sahabat-sahabat pilihan Rasulullah, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kamu. Lalu orang ini menjawab, emangnya lu siapa? Emangnya ente Nabi yang doanya diijabah oleh Allah? Sa'ad bin Abi Waqqas tidak peduli. Beliau
pergi ke tempat wudhu, ambil air wudhu, lalu sholat sunnah. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Allah, sekiranya menurutmu, menurut ilmumu, laki-laki itu telah memaki segolongan orang yang memperoleh kebaikan darimu, dan caci makinya itu mengundang murkamu, maka jadikanlah itu sebagai tanda kekuasaanmu dan menjadi suatu pelajaran. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, hati-hati dengan doanya orang saleh. Apalagi doa orang saleh ini sudah didoakan oleh Rasulullah agar semua doa-doanya itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian, sahabat muda, sahabat The Golden Age, apa yang terjadi? Ada dari salah satu pekarangan rumah, unta liar keluar dari pekarangan rumah itu, lalu menerobos orang-orang, ya, dan dia menuju sasarannya satu, siapa? Laki-laki yang telah mencaci maki Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibnul Awam, yang merupakan sahabat-sahabat pilihan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh unta liar itu? Dia masuk, ya, dia terjang laki-laki tadi dan diseret di bawah kakinya, disepak, diinjak-injak oleh unta itu, sampai orang itu terkapar dan mati. Ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan itulah ketika beliau memimpin pasukan kaum muslimin di Irak, ya, untuk menghancurkan dan untuk menaklukkan negeri Majusi Persia, ya, kekuatan beliau ada dua yang digunakan, panah dan doanya. Selalu ini yang dijadikan oleh beliau ketika memimpin, ya, pasukan di mana? Di Qadisiyah. Inilah perang pertempuran yang sangat menentukan. Dialah pemimpin panglima perang Qadisiyah. Dialah penakluk Madain. Dialah pemadam api Majusi yang disembah ribuan tahun oleh bangsa Persia dan raja-raja Persia kuno. Subhanallah. Dia mengandalkan dua, panah dan doanya yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia selalu memompa semangat para sahabat, ya, pasukannya, kaum muslimin, ya. Beliau menghadapi ratusan ribu tentara Persia dan bernegosiasi dengan Rustum, panglima tertinggi kerajaan Persia. Dia utus seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir. Ditanya oleh Rustum, ini orang Badui, ini orang Arab ini, ya, jauh-jauh datang ke negeri Persia. Ditanya oleh Rustum, kalian mau ngapain? Datang kemari, mau nantang kami? Emangnya kalian siapa? Apa jawaban utusan Sa'ad bin Abi Waqqas? Subhanallah, kami adalah nahnu qaumun ibta'atsana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Satu, kami adalah kaum yang diutus oleh Allah, dilahirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengentaskan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba, sesama manusia, hanya untuk menyembah Allah semata-mata. Wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami yang kedua diutus oleh Allah untuk apa? Mengentaskan manusia, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju kelapangan hidup dunia dan akhirat. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Dan yang ketiga, misi kami umat Rasulullah SAW adalah mengentaskan, mengeluarkan umat manusia dari kezaliman sistem agama-agama buatan manusia, rekayasa manusia, menuju keadilan sistem ilahi, yaitu agama Islam ini. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, itulah sahabat Rasulullah SAW yang begitu kokoh keimanannya. Dan pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa menghadapi tentara gajahnya Persia. Ini seolah-olah menghadapi kekuatan Abrahah lagi nih, mengulang dulu zaman sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ya, negeri Persia ini terkenal dengan pasukan bergajahnya, dikalahkan dengan kekuatan panah, tapi itu sampai berbulan-bulan, sampai lebih dari 1 bulan pertempuran itu. Subhanallah.
Ya, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ya putus asa dari rahmat Allah. Selalu optimis, selalu menggelorakan jihad. Dia mengontrol langsung dari pusat komando, pusat kontrol peperangan. Ya, karena beliau itu ketika perang berkecamuk ini ya itu kena penyakit, diserang penyakit ini, bisul tubuh sekujur tubuhnya pecah. Subhanallah. Maka beliau tidak ikut langsung, tapi tetap menggelorakan semangat jihad. Pertama dia melepas pasukan kaum muslimin, dia berduduk di atas punggung kudanya, padahal itu masih sakit. Ya, beliau tidak putus asa. Ya, beliau tidak putus asa. Seandainya begini, akhirnya terjadilah pertempuran itu, tapi beliau menggelorakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan memenangkan pertempuran ini. Ada atau tidak ada Sa'ad bin Abi Waqqas, umat Rasulullah pasti akan mengalahkan negeri Majusi Persia yang telah dinubuatkan, dibisarahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menggelorakan takbir Allahu Akbar dari atas pusat komandonya, memberikan pengarahan kepada jenderal-jenderal, panglima pasukan, ya, kepada Ka'ka ibn Amr, kepada siapa lagi yang menjadi panglima yang ditunjuk pada saat pertempuran itu. Subhanallah, dia yang mengatur semuanya. Dan pasukan kaum muslimin setelah menang dalam pertempuran Al-Qadisiyah, mereka lalu kemudian menaklukkan Madain, masuk merangsek ke ibu kota Persia Ctesifon, yaitu Al-Madain. Dan ini sebelum masuk ke sana, ini harus melewati sungai Tigris yang besar, yang airnya dalam. Ya, subhanallah, disitulah Allah tunjukkan karomahnya kepada para mujahid fisabilillah, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bismillah, ala barakatillah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, mari kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita seberangi sungai ini laksana ya Musa dan Bani Israel menyeberangi lautan merah. Ya, kita berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Karomah Allah berikan kepada para mujahidin. Itu air sungai Tigris yang tadinya deras dibuat oleh Allah begitu tenang. Ya, begitu tenang, begitu mengalir, ya, tenang. Tidak ada riaknya. Ya, biasanya ini padahal ini sedang meluap, sedang banjir, sedang arus sungainya deras sekali. Tapi ketika pasukan mujahidin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini melewati sungai itu dan mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, berserah diri hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai wakil kami, sebagai penolong kami. Apa yang terjadi? Mereka seolah-olah, kata riwayat-riwayat, buku-buku sirah, buku-buku tarikh, mereka berjalan di dalam air itu seperti mereka berjalan di atas daratan. Enggak terasa arus deras sungai itu. Bahkan mereka sambil ngobrol, ya, sambil tersenyum, sambil terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengobrol satu dengan yang lainnya. Subhanallah, mereka berjalan di dalam air itu seperti berjalan di atas daratan. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kemuliaan, karamah yang ditunjukkan oleh Allah untuk terwujudnya bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam pasti akan menaklukkan negeri Majusi Persia dan memadamkan api pemujaan bangsa Persia yang dilakukan ribuan tahun, dipadamkan selama-lamanya, tidak ada bekasnya sampai saat ini hingga hari kiamat nanti. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang ikhlas, orang yang ringan ibadahnya, orang yang senantiasa diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya bebas, imannya begitu tertancap, begitu dalam, dan keikhlasan yang amat luar biasa dalam amalnya. Beliau tidak mau ada satu suap nasi pun, satu suap makanan pun yang masuk ke tubuhnya dan tubuh anggota keluarganya dari harta yang haram, harta yang subhat. Tidak mau hartanya tercampur dengan harta yang subhat, apalagi yang haram. Inilah kehebatan
Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sahabat muda yang dirahmati Allah taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala ini memberikan harta banyak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dari apa yang dihadapinya ketika Nabi Haji Wada, beliau sempat sakit, ya. Lalu Rasulullah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit pada saat Nabi Haji Wada. Beliau sudah membuat wasiat, "Ya Rasulullah, aku punya harta yang banyak dan ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Bolehkah aku sedekahkan 2/3 hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Rasulullah? Tidak. Harta wasiat, engkau hanya boleh mewasiatkan hartamu disedekahkan paling banyak 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak. 1/3 harta itu sudah banyak. Jangan 2/3, 1/3 saja. Itu sudah maksimal. Ini tuntunan Islam yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita seluruh umatnya. Karena pertanyaan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kata Nabi melanjutkan, ya, lebih baik engkau wahai Sa'ad meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin. Setiap nafkah yang engkau keluarkan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau akan diberikan pahala. Walaupun bahkan hanya sesuap makanan yang kau suapkan di mulut istrimu. Sesuap makanan yang kita suapkan ke mulut istri kita, itu berpahala. Ayo sahabat muda yang dirahmati Allah, ya, jadi orang yang romantis. Suapkan makanan ke istri kita, ke anak-anak kita, itu dari harta yang halal, harta yang jauh dari syubhat apalagi yang haram, itu pahalanya sama dengan sedekah, jihad dengan harta kita. Maka ayo sahabat muda yang dirahmati Allah, contohlah keteguhan iman Sa'ad bin Abi Waqqas, contohlah zuhudnya Sa'ad bin Abi Waqqas, contohlah keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas, contohlah kedermawanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau ini adalah seorang yang dikatakan Nabi sebagai penghuni surga. Ketika Nabi SAW bersama sahabatnya duduk-duduk di dalam masjid, ya, beliau kemudian melihat ke satu titik di masjid itu sambil mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, sekarang akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Wah, sahabat semua kaget. Siapa nih yang akan datang masuk dari titik itu yang dipandang oleh Rasulullah SAW? Ternyata yang masuk itu adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dialah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk dari titik yang dipandang oleh Rasulullah. Maka ini menimbulkan apa? Kecemburuan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini kepo, ya, kepo apa kepo? Sahabat muda, pengen tahu, penasaran. Bukan cemburu jelek, bukan cemburu buta, bukan. Tapi mereka ingin mendapatkan kemuliaan, keutamaan seperti halnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk dalam masjid dari pintu yang dipandang oleh Rasulullah dikatakan ini akan datang di hadapan kalian sekarang laki-laki seorang penghuni surga? Maka dia dibuntuti oleh Abdullah bin Amr ibnul As, sahabat Nabi SAW. Sahabat muda juga ini, putranya Amr ibnul As. Dia buntuti Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke rumahnya. Ditanya, "Wahai abangda, wahai kakakku, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai paman Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan engkau sampai diberikan kabar gembira oleh Rasulullah bahwa engkau adalah laki-laki penghuni surga?" Apa jawab Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad pun berkata, "Aku tidak beramal, aku tidak beribadah lebih banyak dari kalian." Ini tawaduknya sahabat nih, ya. Jadi kalau sahabat muda, apalagi yang baru hijrah, jangan sombong, jangan takabur, jangan sok, gue udah hijrah nih, lu belum. Gue udah suci nih, lu masih kotor. Enggak, jangan begitu. Kita nggak boleh sombong dengan iman, dengan amal kita, dengan hijrah kita, dengan segala kesalehan dan amal saleh kita. Jangan sombong. Kita harus merendahkan hati di hadapan orang lain. Ya, contoh Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat muda rahmati Allah. Aku tidak beramal dan tidak beribadah lebih baik dari kalian, tidak lebih banyak dari kalian. Hanya saja ada satu
yang aku lakukan. Aku tidak pernah menyimpan rasa dendam, rasa dengki dan keburukan kepada seorang pun dari kaum muslimin. Subhanallah. Inilah rahasia calon penghuni surga. Karena itulah ayat Al-Quran di surat Al-A'raf, ayat Al-Quran di surah, kalau tidak salah selain Al-A'raf itu ada surah, ada satu lagi saya lupa. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ciri penghuni surga adalah mereka yang sudah dicabut dari hati mereka, ya, rasa dendam, rasa dengki, iri kepada saudara-saudaranya. Sebab apa? Mereka nanti akan berteman, bersaudara di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandangi teman-teman, sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya di dalam surganya Allah Ta'ala. Jauhi dengki, buang iri hati dalam diri kita, sahabat muda yang dirahmati Allah. Ya, jangan dengki, iri hati karena beda kelompok, beda ormas, beda halaqah, beda pengajian, beda ustadz, beda guru. Ayo kita saling husnuzon, berbaik sangka kepada sama muslim. Jangan ada dengki di antara kita. Sebagaimana jangan ada dusta di antara kita. Maka itulah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang selamat, salah satu sahabat Nabi SAW yang selamat dari fitnah. Ya, dari fitnah di antara kaum muslimin yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fitnah itu berkobar-kobar sehingga terjadi dua pertempuran, yaitu perang Jamal dan perang Siffin setelah terbunuhnya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Satu-satunya, atau bukan satu-satunya, ada seorang sahabat yang menghindari api fitnah itu. Dialah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menasihatkan begini. Nah, dia begini menasihatkan. Ya, kenapa ditanya, ya, ala tuqatil, kenapa engkau tidak berperang? Wahai Sa'ad, kenapa engkau tidak memihak salah satu pihak? Fa innaka min ahli syura, engkau itu adalah ahli syura, ahli musyawarah. Wa anta ahaqqu bihadzal amri min ghairik, engkau lebih berhak. Ya. Nah, apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? La uqatil, aku tidak akan berperang, memerangi sesama saudaraku sendiri. Hatta ta'tuni bi sayfin lahu ainan wa lisan wa syafatan, sampai kalian mendatangkan untukku, membawakan untukku pedang. Pedang itu punya dua mata. Pedang itu punya lidah. Pedang itu punya dua bibir. Ya'riful mu'min minal kafir, yang bisa membedakan mana yang mukmin dan mana yang kafir dari saudara-saudara kita yang berperang ini. Faqad jahadtu wa ana a'riful jihad. Jangan ajari saya bagaimana cara berjihad di jalan Allah. Aku telah berjihad dari muda, dan aku paling tahu bagaimana rasanya berjihad di jalan Allah. Harus membedakan mana yang muslim, man mukmin, dan mana yang kafir. Kalau kalian bisa sanggup mendatangkan ada pedang yang punya dua mata, punya satu lidah dan dua bibir, dia bisa melihat, bisa berbicara, bisa membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir dari orang-orang yang berperang ini, aku baru akan ikut perang. Ya, kalau ada perang, pedang yang bisa bicara begitu, bisa membedakan, ini pedang otomatis bisa bicara, ya, membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Kalau bisa seperti itu, aku baru bisa ikut perang bersama kalian. Subhanallah. Ini diriwayatkan, ya, di dalam kitab di dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama, ya, dalam kitab Hilyatul Auliya. Subhanallah. Ya, dalam Tahdzib Hilyatul Auliya jilid 1 halaman 95 nukil ucapan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kita semua agar bisa kita menteladaninya. Dan ada satu lagi nasihat yang unik, yang istimewa dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Apa? Ya bunayya iyyaka wal kibr. Wahai putraku, jangan engkau sombong. Wal yakun fima tasta'inu bihi. Hendaklah, ya, kesombongan itu fima tasta'inu bihi, ya, engkau letakkan dalam sesuatu yang engkau
bisa meminta pertolongan dengannya ala tarkihi, ya, untuk bisa meninggalkan kesombongan itu, ya, ala tarki ilmuka billadhi minhu kunta walladhi ilaihi tasir kaifal kibar ma'an nutfati allati minha khuliqat wal rahimi allati minha qudhifat wal ghidha'u alladhi bihi ghudhit. Bagaimana kita bisa sombong, wahai anakku, padahal kita ini hanya apa? Hanya, ya, mani yang darinya kita ini diciptakan, hanya berasal dari rahim yang darinya ini mani itu terpancar bertemu dengan sperma, sperma bertemu dengan ovum, dan kita ini hanya apa? Al-ghidha, ya, kita ini hanya bisa hidup karena apa? Karena makanan yang kita makan. Bagaimana kita bisa sombong kalau kita hanya berasal, ya, diciptakan oleh Allah dari ketiga unsur ini saja? Maka jangan sombong, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu nasihat lagi, idza talabtal ghina fatlubhu bil qanaah. Kalau kamu ingin kaya, wahai anakku, carilah kekayaan itu dengan sifat qanaah, ya, mensyukuri apa yang ada. Fa innaha malun la yanfat, karena qanaah adalah harta yang tidak akan ada habisnya. Iyyaka wat tama, jauhilah perasaan serakah, tamak. Serakah enggak boleh. Kenapa? Kata Sa'd bin Waqqas, fa innahu faqrun mahdun, karena itu adalah kefakiran yang nyata. Alaika bil ya's, jangan kamu putus asa. Fa innaka lam tai'as min syai'in qad, karena apabila kamu putus asa, tidaklah kamu putus asa dari sesuatu illa aghnaakallahu an, ya, kecuali Allah akan memberikan kekayaan dan kecukupan untuk kamu. Jadi kita diperintahkan, kita diajak oleh beliau untuk apa? Menjauhi kesombongan, ya, dan tidak boleh, ya, tamak dalam hidup kita ini. Cari kekayaan dengan memupuk sifat qanaah. Jangan cari kekayaan dengan cara yang haram, dengan cara yang subhat. Insya Allah dengan bekal nasihat Sa'd bin Abi Waqqas ini, sahabat muda, Anda semua akan sukses meniti kehidupan untuk apa? Hidup dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?